Terduga pelaku pembunuhan di area persewaan parkir di Kabupaten Nganjuk berhasil ditangkap Satreskrim Polres Nganjuk. Terduga pelaku merupakan supir dari korban yang tega membunuh karena sakit hati. Kurang dari 24 jam, Satreskrim berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan Bobiong di penyewaan parkir Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Terduga pelaku pembunuhan berinisial Miss, 28 tahun warga Malang yang ditangkap sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama di wilayah Gambirejo, Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjung Nanom, Kabupaten Nganjuk. Terduga pelaku Miss tak lain adalah supir korban yang baru 2 minggu bekerja kepada korban. Kepada polisi, Miss mengaku tega menghabisi majikannya menggunakan parang yang dipesan secara online karena sakit hati ingin balas dendam karena diperlakukan kurang baik. Sering marah-marah kepada terduga pelaku, menyuruh bekerja terduga pelaku sampai larut malam, dan gaji terduga pelaku belum dibayar. Tak puas membunuh majikannya, kemudian Miss mendatangi toko milik korbannya yang kuncinya ada di saku korban. Di sana Miss mengambil harta korban yang ada di dalam kamar sehingga ada bercak darah di spray kamar korban. Atas perbuatannya, terduga pelaku tersebut dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338, JUNSCTO pasal 365 ayat 3 KUHP. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara bahkan seumur hidup. Rekan-rekan sekalian, kami dari Polres Nganjuk menginformasikan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 6.00 kami mendapatkan informasi dari salah seorang saksi yang bernama Saudara Onggo bahwa setelah ditemukan sesosok mayat dengan jenis kelamin laki-laki di depan sebuah garasi sewaan yang berada di Jalan Sutomo, Kabupaten Nganjuk. Kemudian kami melakukan dan mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP, dan beberapa rangkaian penyelidikan kita lakukan. Kemudian beberapa saksi-saksi telah kita periksa, kemudian kita telah melakukan analisis CCTV yang ada di sekitar TKP dan di jalur di depan lokasi. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dengan cepat, tepat, dan sigap. Dan alhamdulillah pada pukul 23.00 di hari yang sama kita telah berhasil mengamankan pelaku ya atau juga tersangka di daerah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Tersangka ini dengan inisial YS, umur 29 tahun, bekerja sebagai karyawan yang bersangkutan, sebagai sopir pribadi yang bersangkutan yang baru kurang lebih 2 minggu bekerja melayani korban. Kemudian pada hari Jumatnya tanggal 4 Februari 2022 yang bersangkutan setelah menutup toko korban. Jadi korban ini merupakan pengusaha spring bed di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Kemudian korban dan tersangka ingin memarkirkan kendaraannya di sewaan garasi di Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Nganjuk. Nah, pada saat masuk ke garasi tersebut langsung dieksekusi oleh si tersangka. Adapun alat yang digunakan adalah satu bilah parang ya, satu bilah parang yang dipesan yang bersangkutan secara online. Secara online kemudian dikirim secara COD, itulah alat yang digunakan. Kemudian setelah yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap korban, tersangka kembali ke tokonya, ya, kembali ke toko milik korban yang kuncinya ada di saku korban. Kemudian di dalam rumah korban mengambil harta, tersangka mengambil harta korban yang berada di dalam kamar, sehingga ada cercakan darah yang tercecer di spray kamar korban. Itu kami jadikan sebagai barang bukti kami yang saat ini sudah kami kirimkan ke lapor untuk mengidentikan dengan jenis darah korban. Saat ini si tersangka Saudara YS sedang kita lakukan pemeriksaan mendalam apakah ada motif-motif lain atau ada pelaku-pelaku lain yang membantu tersangka untuk melakukan aksinya. Untuk motif dari pelaku sendiri? Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku
yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban-kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga korban merasa pelaku merasa sakit hati terhadap korban. Apa ada dugaan pembunuhan berencana? Ya, jadi tentu saja ya. Jadi dari hasil pemeriksaan kita telah menetapkan pasal kepada si tersangka pasal 340 pembunuhan berencana subsidiar 338 junto 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun bahkan seumur hidup. Jadi harta benda yang dicuri ada laptop, kemudian ada handphone, kemudian ada uang cash sekitar 6 jutaan, kemudian mobil yang bersangkutan, mobil pickup yang bersangkutan dijual di daerah Blitar, dan hari ini baru saja saya mendapatkan laporan dari tim lapangan kita, operasional lapangan kita, bahwasanya mobil sudah didapatkan berikut dengan penadahnya, dijual dengan harga 14.500.000 dan uangnya juga sudah kita sita dari tangan tersangka. Kepada tersangka apakah dilakukan tindakan tegas terukur dalam artian ditembak gitu Dan? Ya, situasi urgen kemarin ya, kita melakukan upaya upaya profesional kita dengan melakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan sesuai dengan standar operasional prosedur kita.